excited ya sebenarnya Mbak, excited sekali karena melihat semua antusiasme dari teman-teman golfer, teman-teman media juga, teman-teman semua stakeholders di industri golf ini semua excited melihat ini. Kenapa? Seperti yang Mbak sampaikan tadi, ini adalah event long drive internasional pertama yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa membantu men-trigger semangat orang-orang juga melihat sisi-sisi lain dari golf sebenarnya. Golf ini kan banyak, dulu nih trennya golf adalah olahraga yang dilihat mungkin lebih tendensinya ke orang tua awalnya dulu ya. Makin kesini, makin anak muda mulai main, kemudian ada juga fenomena kalau bahasa kekinian tuh pandemic golfers. Betul. Macam pandemi tiba-tiba ada spike sangat tinggi, tiba-tiba orang belajar golf. Karena physical distancing ya? Betul, mainnya sendirian soalnya Beda. driving latihan sendirian gitu. Sejak itu pun ada tren juga, perempuan juga makin banyak yang main golf juga. Yes. Jadi kita sebagai pengelola lapangan golf dan juga pecinta golf juga sangat senang ya ngelihat adanya tren yang sangat baik ini. Dan kita lihat juga di dunia pun long drive ini juga sudah makin besar. Yes. Dan sudah ada kompetisi-kompetisi internasional yang cukup bergengsi dan kompetitif seperti Asian Long Drive, ada European, ada juga World Long Drive juga. Yeah. Dan mudah-mudahan tentunya event ini bisa menjadi penyemangat, bisa memberikan jawaban juga untuk orang-orang, khususnya teman-teman di sini mungkin nih dua ada Mas Alif, Mas Leo di sini juga pukulannya jauh-jauh juga ya. Mudah-mudahan bisa menunjukkan taringnya nanti. Paling nggak harus di exhibition game harus pukul juga lah biar teman-teman bisa lihat kan. Mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Indonesia juga lah, sehingga Indonesia juga bisa kok, kita punya kok long hitter, kita punya golfer-golfer yang baik gitu. Jadi mudah-mudahan mungkin kita bisa lihat bahwa kalau untuk turnamen yang sifatnya konvensional sudah banyak turnamen Indonesia yang sangat bergengsi, yang pro, ada Indonesia Open, Indonesia Masters dan lain-lain, domestik yang lokal maupun turnamen internasional. Nah, tapi ada sisi lain lagi dari golf, yaitu kalau long drive ini kan sebenarnya salah satu skill game ya. Betul. Ini adalah salah satu bagian kecil dari golf, yaitu pukulan tee shot biasanya kan kalau driver itu. Ini yang sebenarnya di luar negeri sudah diimplementasikan menjadi olahraga tersendiri, semacam cabang olahraga tersendiri. Nah di Indonesia nih belum terlalu banyak nih. Sedangkan yang tadi saya sampaikan banyak sekali long hitter yang pukul 300-350 meter tuh rekan-rekan kita juga sering main bareng itu banyak. Dan itulah kita ingin mencoba, sepertinya mereka bisa kok compete di ajang internasional lainnya. Jadi mudah-mudahan itu tadi, mudah-mudahan dengan adanya ini diofficialkan, dibakukan, diformalkan ada acara ini, sehingga mereka ketika bertanding ke sana juga memiliki posisi yang lebih solid lah, bahwa mereka sudah champion di Indonesia. Karena Indonesian Long Drive ini diadakan di Senayan Golf Club, di mana part of Senayan Avenue by Auto 5, yang kita sendiri punya tagline One Stop Lifestyle Destination. One Stop Lifestyle Destination. Yes. Karena itu kami ingin membuat acara ILD ini juga menjadi One Stop Lifestyle Destination. Jadi kami tidak hanya terpatok pada golf saja, tetapi juga kami menyediakan nanti ada fashion bazaar, kuliner, dan juga musik. Sebenarnya kenapa sih kami membuat hal seperti itu? Karena mungkin banyak orang berpikir, oh kalau mendengar ILD mungkin ya segmented pasti nih golf nih, acara golf. Betul. Saya mungkin nggak bisa bermain golf, saya nggak mengerti golf, jadi saya nggak tertarik gitu kan. Mungkin Oke, kita bantu. Mungkin pada masyarakat umum pasti berpikirnya seperti itu. Oleh karena itu kami mengemas acara ILD ini juga dengan hal yang lain yang kenapa kami memilih fashion, karena sekarang kan fashion ini dan kuliner juga sedang booming gitu. Betul. Ya. Maksudnya pasti orang juga banyak yang tertarik dengan fashion, dengan musik, dengan kuliner juga. Jadi itu adalah salah satu cara kami untuk membuat orang dapat datang dan tertarik yang mungkin tadinya awalnya ingin melihat fashion bazar tersebut, tetapi sambil melihat acara golf, ada kompetisi golf yang mungkin banyak potensi-potensi yang tadinya tidak terlihat ya. Dengan melihat kompetisi golf tersebut mungkin akan jadi tertarik. Ternyata golf itu menyenangkan ya, tidak sesulit itu. Benar. Karena golf itu kan selain olahraga juga menjadi lifestyle ya di zaman sekarang. Gitu. Jadi
Itu salah satu harapan kami juga. Dan juga nanti di Fashion Bazaar tersebut juga kami akan mengadakan brand lokal dan internasional juga, tapi banyak juga brand-brand lokal. Dan kami juga ingin mendukung dan mensupport brand-brand lokal karena brand lokal kita kan juga nggak kalah bagus ya dengan brand internasional lain gitu. Jadi akan banyak keseruan lainnya. Wow, yang masih surprise ya. Banyak surprise ya. Ini mungkin akan membawa kerabat Betul. atau keluarga gitu. Yes. Jadi mungkin para keluarga ini juga sambil bisa menikmati selain golf juga bisa menikmati fashionnya, menikmati musik dan kuliner juga. Jadi begitu orang datang ke sini bukan hanya menikmati satu hal, tapi ada banyak hal yang mereka bisa nikmati. Tentunya ini sangat menantang ya untuk persiapannya, karena bisa dibilang ini adalah satu skill event di golf yang belum banyak disentuh sama orang. Ya. Maupun seperti saya sebagai event organizer golf pun ini sesuatu yang baru. Tapi akhirnya kita mencoba untuk memformulasikan satu event yang kayaknya kok ini bisa seru buat semuanya. Yaitu akan ada kualifikasi di 3 kota, di Jakarta, Bali, dan Surabaya. Yang mana nanti setiap pemenangnya akan main, dapat kita undang ke final round di tanggal 5 Oktober nanti. Oke, jadi ada kualifikasi dulu di 3 kota, Jakarta, Surabaya, Bali. Nanti para pemenangnya itu akan dibawa ke Jakarta. Betul, ya, untuk final round 5 Oktober 2024. Nah, pasti di sini tantangannya banyak dong. Boleh mungkin di-share ke teman-teman media yang hadir di sini, apa sih tantangan untuk membuat event ILD ini sendiri dari segi teknisnya, Mas? Selama ini kan kita hanya bisa melihat di sosial media tentang long drive event, di mana ada satu hole atau ada satu area dibikin garis-garis 100 meter, 150 sampai 400 meter. Jujur kami panitia dari awal pengen banget melakukan itu, tapi bagaimana caranya untuk bisa meramukan sehingga bisa menjadi satu event yang bisa dilangsungkan di Indonesia. Jadi saya dan Om Edi ini bolak-balik kita berdiskusi bagaimana supaya ini bisa menjadi cukup fair buat semua peserta, tapi juga menjadi enjoy buat semua peserta, dan ini bisa jadi experience baru untuk golfer yang ada di Indonesia. Dan puji Tuhannya kita juga punya tim yang sangat solid, sehingga mudah-mudahan kita bisa merealisasikan apa yang selama ini kita tonton di World Long Drive, di PLD, yang nanti didukung dengan Senayan. Kita akan menyulap Senayan untuk menjadi satu venue yang luar biasa untuk event long drive. Besok akan mulai dibuka online di indonesialongdrive.id. Jadi teman-teman semua yang ingin mendaftar bisa langsung melalui online. Karena kita bekerja sama dengan Otaku, di mana teman-teman yang mendaftar bisa langsung membayarkan uang pendaftarannya secara online juga pakai QR. Wes sangat mudah. Praktis ya? Sangat praktis. Jadi semua yang mau ikut bisa langsung via online mendaftar ke ILD. Jadi memang kita dari awal pengen kasih kejutan karena ini kan judulnya The First International Long Drive Event. Iya. Jadi kita pengen bawa nuansa luar negeri juga ke sini gitu. Wow. Ya apalagi kalau bukan atletnya itu sendiri gitu. Diimpor. Jadi kita impor, kita datangkan langsung dari Australia. Akan ada Stefan Scuti yang kita sudah berhasil berhubungan sama dia, dan akhirnya Stefan komit untuk datang ke ILD. Dan tentunya bukan hanya memberikan sajian bagaimana cara mukul yang jauh, tapi juga dia akan secara langsung ngasih tahu ke player di Indonesia tipsnya untuk bisa menjadi long drive atlet. Tentunya akan ada final round buat mereka yang lolos kualifikasi, dan seperti yang tadi kita udah bahas juga akan ada Stefan Scuti yang akan memberikan coaching klinik dan juga exhibition. Tapi akan ada juga exhibition untuk para profesional golfer di Indonesia. Oke. Dan kita banyak sekali melihat sekarang banyak sekali bibit-bibit muda, masih kecil-kecil tapi udah jago-jago banget. Jadi kita bikin kelas khusus, exhibition khusus untuk para junior. Oh, umur berapa tuh? Masih di bawah 10 tahun, tapi kita udah bisa lihat sekarang banyak banget diliput sama teman-teman media golf juga. Mereka udah menang di Amerika, di seluruh dunia bahkan. Yes. Dan pastinya karena selebriti sekarang di Indonesia lagi banyak sekali yang main golf, kayaknya nggak pas kalau kita nggak bikinin khusus exhibition long drive untuk para selebriti. Jadi untuk pendaftaran divisi wanita dan juga pria untuk ILD-nya sendiri itu sebenarnya terbuka selama para peserta sudah menyentuh usia 16 tahun pada saat final round nanti di 5 Oktober. Sedangkan untuk selebriti dan juga junior itu sifatnya nanti eksibisi, dan kita akan invite mereka. Jadi memang selected juniors dan juga selebritis yang akan kita undang langsung untuk melakukan eksibisi di hari H. Gitu. Dan untuk kualifikasinya sendiri nanti dari tiap kota kita akan mencari satu pemenang yang akan diberangkatkan ke final.
Dan betul sekali kalau misalkan yang di Jakarta belum menang, misalkan Leo nih udah ngerasa paling jauh di Jakarta ternyata masih kalah, mungkin dia bisa coba peruntungan ke Bali dan selanjutnya ke Surabaya. Itu berlaku juga untuk semuanya. Dan kenapa kita juga buka ini ke 3 kota? Karena mudah-mudahan pemain yang merasa sebetulnya punya potensi besar, tapi misalkan di hari tersebut belum bisa memberikan yang terbaik, mereka masih ada harapan di kota berikutnya. Seperti itu. Dulu waktu aku masih terlibat di Badan Peraturan Dunia itu, sebelum pandemik itu, kita tuh sebenarnya ada kekhawatiran bahwa wah kayaknya nih golf ini akan decreasing lah ya. Karena persepsi dari generasi baru itu milenial dan kesana itu bahwa kegiatan ini adalah olahraganya old crack gitu ya, orang tua apa segala macam. Jadi kita tuh berusaha mikirin bagaimana supaya golf dan industrinya ini tetap survive dan harus thriving gitu. Nggak taunya tiba-tiba pada saat pandemik malah jadi blessing, bahwa sebenarnya malah jadi ada spike seperti Pak Yakub bilang tadi itu. Jadi kita itu sebenarnya pada itu ada inisiatif. Jadi kita misalnya kayak fashion kita bikin lebih lenient gitu ya. Kalau dulu kan kaku banget, lenient, dan juga kegiatan-kegiatan event-event turunan dari golf itu sendiri. Kan sebenarnya kalau jadi kita promote, kita bantu dan kita rangkul untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memberi warna kepada industri golf dan jadi menciptakan animo bagi orang-orang untuk masuk terjun ke kegiatan golf. Nah kalau long drive ini kan sebenarnya selama ini kan ada kegiatan yang embedded ya, embedded di event golf atau mungkin complementary ke event golf. Jadi dengan dibikin sebagai event mandiri, ini kan sebenarnya memberi warna nih kepada kegiatan golf. Dan karena induknya masih di golf, jadi kita masih mengadopsi beberapa ketentuan-ketentuan dari golf. Makanya saya juga merasa terhormat diajak terlibat di event ini, sehingga saya bisa sedikitlah memberikan kontribusi dari sisi pandang ketentuan dan aturannya gitu. Ya, ini memang jadinya berantang, agak berbeda formatnya dengan yang dilaksanakan di luar. Jadi kita melakukan kualifikasi, kita sementara ini dari komite memutuskan 3 daerah dulu. Itu mungkin ke depannya kita akan mencoba memperluas area. Sekarang ini hanya di Jakarta, di Bali dan di Surabaya. Untuk kualifikasi akan dilaksanakan di driving range, sehingga kita nanti akan menggunakan launch monitor device. Jadi komite bekerja sama dengan TrackMan. Kita akan menggunakan TrackMan. Nanti ada ketentuan-ketentuannya, sudah nanti mengenai detailnya nanti ada di paparannya dalam rules and regulation-nya. Itu total distance lah yang dihitung berdasarkan launch monitor. Tapi kalau untuk final kita akan mengukur berdasarkan actual distance. Kita berusaha, ini kan sebenarnya kita juga nggak ada hands on, tapi kan kita melakukan studi ya. Teman-teman sih sebenarnya di komite yang melakukan studi. Jadi kita berusaha mengadopsi semirip mungkin lah. Jadi kita bikin suasananya semirip mungkin seperti event yang dilaksanakan di luar, dan karena kita berkolaborasi dan salah satu foundernya adalah Pak Yakub juga dari Senayan. Nanti itu finalnya itu di sana tuh, di hole 5 di belakang sana. Di hole 5 itu kita akan setup area hitting areanya itu di sebelum putting green memukul ke arah tee. Nanti kita akan bikin gridnya seperti mungkin nanti sedikit ada sedikit berbeda dengan format yang ini ya, tapi serupa mungkin lah. Tapi ini eventnya sebenarnya event ILD-nya sendiri adalah event yang terbuka untuk amatir golfer. Ya, jadi amatir, ketentuan amatirnya kita mengikuti kriteria status amatir dari golf, ya, dari Arena Rules Limited. Jadi dan dengan batas umur 16 tahun pada saat 5 Oktober. Ya. Tidak ada kategori umur, jadi open. Ya, untuk sementara ini open. Jadi yang mau yang senior, mau yang umur 16 tahun itu berkompetisi dalam kompetisi yang sama. Gitu. Oke, jadi kebetulan saya itu main golf dari umur 8 tahun. Udah umur 8 tahun, dulu main tuh
mainnya tuh cukup serius untuk kompetisi-kompetisi. Jadi mulai dari umur segitu udah latihan dengan professional coach, ikut intensive training, terus ditambah lagi sekarang udah dapat support dari beberapa sponsor. Jadi ya dikasih proper equipment, terus properly fitted klubnya. Jadi ya kalau di-combine semuanya ya jaraknya jadi sedikit lebih jauh lah dari di atas rata-rata. Sejujurnya sih belum tahu ya, karena sebelumnya belum pernah ada turnamen-turnamen longest drive seperti ini. Jadi kita nggak pernah benar-benar tahu, oh di Indonesia ternyata ada loh yang bisa pukul jaraknya 350 meter atau berapa. Dan tentunya jadi harapan kita semua dengan ada turnamen ILD ini, kita jadi bisa tahu nanti ke depannya ternyata long hitter Indonesia itu ada banyak loh gitu. Ya kalau nama-namanya mungkin ada beberapa teman-teman kita ya Lid ya. Ada Akil, ada Andrew Wirawan, itu juga salah satu yang pukulannya mereka bisa easily hit more than 300 meter mungkin ya.